Ini bukan tentang membahas air sumur bor kamu yang disaring oleh filtrasi dan ultrafiltrasi yang bikin tangki hasil air di rumah kamu menjadi bersih dan jernih. Tapi ini tentang sebuah konsep rahasia keberhasilan kalian dalam mengolah air sumur bor pendek kuning berminyak. Dan konsep rahasia itu adalah di tangki baku awal kalian. Sebagai tempat penyimpanan air, jadikan juga tangki baku kalian itu sebagai treatment awal pengolahan air sumur bor kalian. Karena sampai saat ini belum ada sistem penyaringan air apapun yang mampu langsung mengolah air sumur bor pendek kuning berminyak itu tanpa melalui treatment sedikit pun. Ujung-ujungnya penyaringan air itu akan babak belur dan hasilnya akan sama seperti sebelum diolah sama sekali. Dengan memasang tangki baku sebagai treatment awal untuk pengolahan air sumur bor yang berkelanjutan, itu sudah mampu meringankan sedikit kerja dari penyaringan yang berikutnya. Oke, lanjut saja kita kepada pembahasan inti. Mari kita bongkar tangki air sekaligus sand filter ini. Untuk tangki air dan sand filter ini aku rekomendasikan kalian untuk menggunakan tangki fiber atau boleh juga tangki polytank. Yang paling mudah adalah tangki fiber karena tutupnya dia besar dan bisa dibuka-buka. Untuk kapasitasnya kalian pilih ukuran yang 550 liter. Tapi kalau kapasitas air yang kalian butuhkan besar, kalian boleh menggunakan tangki yang ukuran 1500, 2000, 3000, bahkan yang 5000 liter. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama kita potong dahulu pipa 4 inci panjang 50 cm yang dikasih dop bagian bawahnya sebagai sentral pengumpulan air. Lalu potonglah 4 batang pipa ukuran 3/4 yang ujungnya masing-masing kalian kasih dop dan pipa itu kalian lubangi sebanyak-banyaknya. Kemudian buatlah 4 lubang 3/4 di atas dari pipa 4 inci, lalu kalian pasangkan pipa 3/4 itu sebanyak 4 jalur penyilangan. Ini bertujuan agar nanti ketika air meluap dari 4 inci akan memancar ke 4 jalur pipa 3/4 tersebut. Kemudian kita pasangkan pipa penghubung dari sumber air baku ke pipa sentral 4 inci tersebut. Kemudian kita buat lubang di bawah tangki sebagai saluran overflow. Kemudian kita pasangi pipa overflow-nya dan jangan lupa kalian pasangi juga stop kran. Kemudian kalian buat satu lubang lagi di bawah tangki yang kalian pasangkan juga stop kran di bagian luarnya, yang mana lubang ini nanti kalian hubungkan dengan pipa-pipa yang dilubangi berbentuk spiral atau bercabang-cabang yang saling berhubungan. Kemudian dari pipa penghubung ke 4 inci kalian pasangkan T dan kalian buat jalur bypass untuk backwash dari sand filter atau tangki penampungan awal ini. Kemudian keluaran dari pompa sumur bor menuju tangki sand filter ini kalian pasangkan juga klorinator ya kawan-kawan, itu wajib kalian pasang klorinator. Oke, sekarang kita mulai simulasinya ya. Air dari sumur bor setelah melalui klorinator akan tumpah ke pipa 4 inci. Ketika pipa 4 inci meluap, maka air akan mengalur ke 4 jalur pipa 3/4 yang dilubangi. Maka secara bersamaan memancarlah air dari 4 jalur pipa 3/4 yang berlubang tersebut, sehingga air yang jatuh ke dasar dari tangki akan seperti hujan yang rintik-rintik. Dan proses ini disebut dengan proses aerasi. Air yang jatuh inilah nantinya akan disaring oleh media saring yang sebelumnya di bawahnya sudah dipasangi strainer penyaringan air. Air sumur bor yang sudah kena kaporit kemudian kena sistem aerasi itu, airnya akan mengalir meresap ke media saring. Kemudian sama media saring dihilangkan bau, warna, dan rasa dari unsur logam yang berhasil dioksidasi dengan sistem aerasi itu. Kemudian airnya dialirkan ke pipa strainer distribusi. Maka mengalirlah air bersih dari jalur pipa distribusi itu, air yang sudah lagi tidak berbau kaporit, air yang sudah tidak lagi mengandung kadar logam yang tinggi. Dan jika sudah sampai tahap ini pun kalian belum merasa puas dengan kualitas airnya, kalian bisa melanjutkan dengan proses penyaringan air bertahap berikutnya. Mungkin dengan menggunakan satu tabung FRP 1054 yang kalian kombinasi dengan ultrafiltrasi agar kualitas dari hasil penyaringannya benar-benar sempurna. Oke, kita lanjut kepada pembahasan bagaimana cara sistem operasi backwash pada tangki sand filter ini. Jalur air yang menuju pipa 4 inci kita tutup menggunakan stop kran. Kemudian kita buka jalur air menuju pipa air hasil sebelum stop kran. Dan sebelum kita buka stop kran untuk backwash, terlebih dahulu kita tutup dulu stop kran air hasilnya. Lalu kita buka stop kran air backwash, maka air akan mengalir dari bawah ke atas. Air yang mengalir dari bawah ke
ke atas itu akan menggemburkan semua media saring, hingga pada akhirnya akan menggemburkan juga endapan kotoran yang berada di atas permukaan media saring. Di saat itulah kita aduk-aduk media saring tersebut agar kotorannya semakin naik ke atas. Bersamaan dengan air yang semakin banyak dan kotoran yang semakin larut dan pekat bercampur dengan air, ketika air itu sudah melewati dari lubang overflow, maka air kotor limbah atau air endapan itu akan mengalir ke jalur overflow atau jalur pembuangan hasil backwash. Gimana? Bisa masuk di akal kalian nggak? Mudah kan? Dan logikanya nyambung nggak? Hentikan proses backwash itu kalau memang air yang hasil dari proses pembuangan endapan kotoran itu sudah kembali jernih. Untuk otomatisasi plumbing, kalian bisa memasangkan radar tangki untuk menghidup dan matikan pompa berdasarkan penuh dan kosongnya air di tangki sand filter ini. Untuk menambah kencangnya aerasi, kalian bisa menambahkan pula oksigen generator sebagai pemacu oksigen dalam proses aerasi. Oke kawan-kawan, sampai tahapan ini maka sudah selesailah aku menjelaskan kepada kalian konsep rahasia dalam pengolahan air sumur bor pendek kuning berminyak, di mana kita menjadikan tangki baku awal air sumur bor selain tempat penampungan air juga berfungsi sebagai sand filter. Kalau tahapan penyaringan berikutnya setelah sand filter ini aku tidak akan bahas kepada kalian kawan-kawan, karena proses ini sudah banyak sering aku bahas di video-video sebelumnya. Tapi kalau kalian ingin pembahasan secara terperinci, mungkin aku akan buat video lagi untuk membahas penyaringan air berikutnya yang setelah sand filter ini secara terperinci kepada kalian. Dan akhirnya aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan waktu kalian. Semoga kalian bisa memahami dan selamat berkarya.